وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia dan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan umatnya yang istiqomah di yaumil qiyamah. Baik, di awal-awal kita sudah mengetahui dan memahami tentang rukun agama. Rukun agama ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Dan yang sudah kita bahas adalah rukun agama yang pertama yaitu al-Islam dan turunan-turunannya, yaitu rukun Islam. Sekarang dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari atau melanjutkan kembali pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu tentang iman. Al-iman itu maknanya at-tasdiq. Iman itu maknanya at-tasdiqul jazim. علم بالضرورة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله تعالى ويطلق أيضا على التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. Iman itu secara bahasa yakin atau percaya, meyakini akan sesuatu hal yang kita itu harus meyakini hal tersebut dengan seyakin-yakinnya mutlak. Kalau secara istilah syariat, iman itu artinya yakin, tidak ada keraguan, al-jazim, tidak ada keraguan lagi, sedikit pun tidak ada keraguan. Jadi kata para ulama, rasa ngeluh kita itu kadang-kadang muncul. Itu jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Kita mengeluh dalam urusan ekonomi kita itu, urusan asap dapur ya. Kan sudah lazim itu kita rasakan hampir setiap kita, Pak. Baik yang tua ataupun yang muda. Itu memang secara lazim biasa kita sering merasakan yang seperti itu. Tapi itu jangan dianggap remeh. Rasa mengeluh itu yang kita tampakkan itu akan menggoyangkan wadah daripada iman kita tadi. Seakan-akan kita menganggap urusan-urusan dunia ini belum dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus berhati-hati dalam menjaga iman, karena iman itu kalau secara istilah
Artinya yakin dengan Allah nggak pakai ragu sedikit pun. Jadi kalau mengeluh timbul dari diri kita, rasa mengeluh itu yang akan sedikit demi sedikit merontokkan iman kita. Nah, jelas Ibu ya. Jadi kalau kita memang betul-betul yakin kepada Allah, Allah yang mengatur semua ini, al-jazim, tidak usah ragu lagi. Karena Allah yang menyelesaikan. Timingnya hanya Allah yang paham. Kapan Allah mulai, kapan Allah akhiri. Kita ini hanya sebagai pelaksana tugas dari takdir-takdir Allah. Berikhtiar sesuai dengan kadar kemampuan yang itu pun Allah titipkan. Dan akan mungkin kita bisa melaksanakan tugas dari Allah untuk berusaha, berikhtiar, menjalankan berbagai macam ujian tanpa adanya Allah titipkan terlebih dahulu kemampuan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang melebihi atau di luar batas kemampuan orang tersebut. Jadi sebelum diberikan beban, Allah sudah dahulukan dulu yang namanya kemampuan. Cuma kadang-kadang hawa nafsu kita mendahului daripada akal kita. Sehingga hawa nafsu ini merongrong jiwa kita hingga muncullah sifat mengeluh tadi. Jadi kalau kita kedepankan yang namanya akal, kita berpikir, akal akan mengarahkan kita kepada ikhtiar. Nah, ikhtiar inilah yang akan mempergunakan titipan Allah yang namanya kemampuan untuk menyelesaikan ujian tersebut. Hingga supaya apa? Iman ini tetap terus berproses untuk menjadi lebih baik. Walaupun iman kita ini orang-orang awam seperti kita, kata Nabi, yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Lebih seringnya itu. Kalau lebih sering naik, alhamdulillah, berarti memang al-jazim dia ini. Tapi ingat Bapak Ibu, semakin dia berproses untuk menjaga iman, semakin Allah tambah lipat gandakan level ujian itu. Jadi jangan kita pikirkan semakin kita berproses menjaga iman, mempertambah ketebalan iman kita, semakin nurun level ujian. Enggak, semakin naik. Semakin suruh uji wong kita tuh semakin dibenyuk ke gitu. Under pressure, semakin ditekan. Kayak per itu ya, yang ahli dalam ilmu yang seperti itu, per itu kan kalau semakin dia di press, semakin kuat pantulannya, benar Pak ya? Benar. Kalau saya luruskan ya. Semakin di press, semakin ditekan, semakin kuat pantulannya. Nah makanya kita ini ibarat per itu Pak. Jadi Allah berikan beban semakin berat, semakin berat. Sebenarnya kekuatan kita pun semakin ditambah, sehingga beban yang berat tadi sebenarnya mampu kita pantul. Nah, maka jaga iman kita, dan betul-betul kita itu memantapkan iman kita, tidak ada keraguan sedikit pun. Ma'ulima bid-darurati maji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala. Kalau sudah beriman kepada Allah, tidak hanya cukup sampai di situ saja. Harus butuh pembuktian. Pembuktian apa yang harus kita tampakkan, yang harus kita lakukan? Pembuktian daripada perintah dan larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan itu semua didatangkan oleh Nabi SAW dari sisi Allah, yaitu berupa wahyu.
Jadi ada pedoman yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan, yang harus kita implementasikan, yang harus kita terapkan. Wahyu yang ada di sisi Allah yang dibawa oleh Nabi, maka Nabi disebut dengan orang yang membawa wahyu, seorang laki-laki yang membawa wahyu. Naik levelnya sedikit menjadi Rasul, yang mana wahyu itu harus disampaikan untuk seluruh umatnya. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Dengan betul-betul kita itu menolak segala apa yang ada kita lihat di dunia ini untuk kita patuhi, melainkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah berupa syariat-syariat yang didatangkan oleh Nabi SAW. Yang mana syariat itu ada perintah, ada larangan. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia harus memenuhi 3 syarat ini. Syarat yang pertama adalah benar-benar yakin kepada Allah secara qalbunya, bil janan. Di sini ulama membuat kata qalbu itu dengan bil janan. Surga itu kata dasarnya juga jannah. Makanya ulama itu selalu membuat qalbu itu dengan kata jalan. Karena bagi orang yang masuk surga itu qalbunya bersih. Nah, qalbu bersih ini tempatnya jalan atau jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang hatinya bersih, inilah orang yang masuk surga karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia tampakkan qalbunya. Yang Allah pandang adalah qalbunya. Isi qalbunya betul-betul beriman atau tidak. Kalau memang betul-betul beriman tanpa keraguan, tidak ada lagi yang mesti dia sangkakan, tidak ada lagi yang mesti dia bayangkan, tidak ada lagi yang mesti dia ikuti di dalam hatinya, tidak ada yang lagi yang dia prasangkakan di dalam hatinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia ta'alluq, terikat kepadanya daripada qalbu itu. Syarat yang kedua, wal iqraru bil lisan, wal iqrari bil lisan. Tidak hanya pada qalbu saja. Orang yang beriman itu harus ditampakkan dengan lisan. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia buktikan dari apa yang dia katakan terhadap syahadatnya tadi. Dengan cara apa? Syarat yang ketiga, wal amal bil arkan. Maka dia mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Salat, puasa, zakat, haji dan umrah ketika Allah titipkan kemampuan. Itu semuanya dia terapkan. Jadi ada 3 syarat. Orang yang beriman itu qalbunya beriman, lisannya mengatakan dia beriman, dan perbuatannya dia melakukan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman itu ada turunannya, ada rukunnya, ada pondasinya. Wa arkanul imani sittah, wa arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jangan kembali. Dia rukun iman ada 5. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Sepakat seluruh ulama, dan ini sering disampaikan oleh guru-guru kami. Umat Islam harus tahu rukun Islam, rukun iman. Apalagi di akhir zaman sekarang ini, mohon maaf, saya pernah melakukan sebuah observasi ringan, eksperimen ringan, Pak. Ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam media seperti youtuber itu.
karena tidak ada persiapan. Dan memang keadaannya pada saat itu memang mesti saya tanya. Jadi ada kumpulan anak-anak main game. Kumpulan anak-anak main game. Kita lagi duduk-duduk di situ lagi bahas-bahas sesuatu hal yang penting bagi kami yang kaitannya dengan urusan asal dapur. Loka namanya itu. Nah, kalau ada tahu asal dapur, al-loka namanya itu. Al-loka. Hah? Iya, loka. Nyari loka. Apalagi kalau sudah jadi suami ini, yang dipikirkan itu al-loka. Jadi al-loka al-lemak. Karena kalau ada al-loka al-lemak, ibu-ibu tuh senyum dulu itu. Benar Pak ya? Tidak ada yang membuat ibu-ibu tersenyum, ibu rumah tangga tersenyum, melainkan di bawah al-loka tadi oleh suami. Ada sekumpulan anak-anak remaja itu duduk dekat kita, tapi tidak berkomunikasi, Pak. Inilah kehebatan akhir zaman dengan berbagai macam kecanggihan teknologi itu. Mereka duduk nongkrong, tidak berkomunikasi, tapi sibuk main HP. Saya punya teman dari kecil sampai sekarang itu tetap dijaga, Pak. Tetap dijaga. Jadi nama grup kami itu Terasakti. Iya, Terasakti. Ya, kami sebut itu Terasakti. Ya. Dari waktu kecil main bersama, berenang bersama di Sungai Borang itu banyak puluh dan jembatan itu. Nah, dulu saya pernah di situ, Pak, tinggal di Pusrisako soalnya kan main. Balik sekolah, dari sepeda, pergi ke Borang. Untung, tak pakai ke Buana Hijau itu dah ganti Buana Hijau. Kasih duit, coba. Kami dulu beranggapan yang berenang di kolam renang itu yang mau duit. Yang gratis-gratis Pak. Tak mikir tuh mati yang pindah tadi. Tapi tahu-tahu bisa tuh renang ujung-ujungnya. Tak aktif pelatih itu tak aktif Pak. Tanya lah yang di sini tuh, yang mau ngurusin ini. Tak aktif pelatih itu tak aktif. Tahu-tahu kan manyut. Benar Pak ya? Urus itu. Berenang di sungai anak tadi, yang umur pakai motor gedek, tahu berenang. Jadi kalau di kolam renang itu, ayo, lompat. Sebulan belajar, baca. Cuma situ gaya tuh, namanya gaya batu gitu. Sekelompok anak itu banyak, mereka itu dekat kami. Mereka tidak berkomunikasi. Kami itu punya kelompok yang kami punya kesepakatan kalau lagi ngumpul haram mucayaki. Jadi kalau ada yang main ke HP, apa kata kami? Sudah balik lagi gitu. Kami per-peran tuh, nak ngobrol, apa namanya api, mucayaki. Akhirnya letak gitu. Sampai dengan aktif. Dan sebelum kami keluar, kami sudah memberikan laporan kepada Nyonya Besar, Bendahara Umum Negara. Siapa itu? Istri. Jam sekian balik. Nah, kami taruh HP, ngobrol. Padahal obrolan itu kadang-kadang obrolan itu diulang terus setiap kali ketemu. Tidak aja. Ini jauh-jauh gitu. Masih ingat kamu meloncat ini. Itu diulang lagi tuh. Berapa abad kemudian, ulang lagi. Nah saya mirisnya itu anak-anak yang sekarang ini lah, komunikasi dekat, mereka ngumpul, pegang HP. Mereka tuh ngomong, cuma bukan ngomong sama kawan itu kan. Woi kanan dikit, maju. Main game. Mabar ya. Mabar benar. Saya tidak ada di dalam HP ini Pak. Game dari dulu. Saya tidak suka game soalnya. Saya paling tidak suka game. Kenapa? Game itu bagi saya akan membuat saya lalai.
Dulu awal-awalnya mencoba saya main game. Nah, karena saya ini orangnya itu dulu tidak suka dikalahkan Pak Ibu. Nah, kalau kalah pesimis. Akhirnya sudah tidak usah main game lagi. Daripada kalah terus. Itu dulu punya sifat mental yang seperti itu. Tidak mau dikalahkan. Apalagi kalau dalam urusan di kelas itu Ibu, kalau yang dapat peringkat itu perempuan, saya tuh rasanya malu kayak diinjak-injak itu. Malu banget tuh. Saya dulu pernah di kelas 5 SD, yang dapat peringkat pertama itu perempuan. Saya nangis balik ke rumah. Peringkat 2 dapat tuh. Waktu itu mesti catur ulang ya. Balik ke rumah, kena marah lagi oleh orang tua. Balik ke rumah kena marah lagi. Bayangkan ya, anak-anak zaman sekarang enaknya itu. Saya dulu memang benar-benar orang tua saya itu, tapi saya tidak mau menerapkan itu di zaman sekarang ini karena beda zaman. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'allamu auladakum. Didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Jangan pakai zaman kita. Tapi kalau kita pikir-pikir, didikan orang tua kita dulu hasilnya kayak ini. Tapi ingat, didikan orang tua kita belum tentu bisa kita terapkan dan belum tentu berhasil. Belum tentu, Pak. Malah lebih gawat lagi kalau kita terapkan itu. Jadi mereka komunikasi, ketika kumpul tidak komunikasi, main game. Ini bahaya sekali. Nah, tolong kita ini harus mawas diri. Oh ya, Pak. Anak saya itu sekarang jalan 5 tahun, sudah mulai kenal yang namanya YouTube. Untunglah uang rumah ya, istri ya, uang rumah banyak Bu. Untung istri saya itu agak lebih ketat daripada suaminya ini. Karena saya ini orangnya tidak tegaan. Apalagi anak saya ini perempuan, tidak tegaannya itu. Kalau nak dituruti ngambek dia. Tapi kalau dengan maknya, mulai. Bagi saya baguslah, ada yang ditakuti, ada yang bukan tidak dipandang bukan ya. Tapi ada memang di salah satu sisi yang memang mengalah. Tapi mengalah bukan berarti membiarkan anak itu kebablasan. Nah, saya tengok dia sudah mulai kenal YouTube. Saya tengok dulu YouTube di situ. Tontonan anak-anak, maka ada YouTube Kids itu lah. Cuma yang harus kita barrier, yang harus kita halau, kalau mereka menonton sesuatu yang nantinya akan merusak akidah, termasuk iman itu tadi. Merusak akidah. Banyak tontonan anak kecil itu. Ya. Nah, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Beriman yang kedua beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka disebut di sini wa kutubihi. Tidak hanya Al-Quran. Al-Quran itu pemungkas seluruh firman Allah. Kitab-kitab yang Allah telah turunkan sebelum Al-Quran. Wa rusulihi, utusan Allah, Nabi dan Rasul. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir beriman kepada Allah dengan ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk yang Allah datangkan, yang Allah berikan. Jadi ketentuan Allah tidak hanya sebatas ketentuan yang baik, tapi ketentuan yang buruk pun Allah ciptakan. Baik buruk ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tergantung kita, ketika Allah titipkan kuasa untuk memilih, maka Allah menginginkan kita untuk melakukan ketentuan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Makna iman billahi wa at-tasdiqu bi wujudihi ta'ala. Bi an ya'taqida wa ya'lama anna Allah Ta'ala wajibul wujudi
li dzatihi fardun wahidun malikun qadirun hayyun qayyumun qadimun azaliyyun daimun abadiyyun wa annahu bi kulli syai'in alimun wa ala kulli syai'in qadir yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Iman kepada Allah itu benar-benar yakin dengan wujudnya Allah walaupun tidak Allah berikan kuasa, tidak Allah berikan kuasa di dunia untuk melihat Allah. Karena kata Nabi SAW, kita nanti di akhirat akan melihat Allah. Nanti di akhirat kita akan melihat wujudnya Allah yang sebenarnya bagaimana. Maka selama di dunia Allah tidak tampakkan wujudnya, tidak akan tampakkan wujudnya. Kenapa? Karena dunia tidak akan sanggup melihat, jangankan wujudnya Allah, nurnya Allah pun tidak akan sanggup. Dunia tidak akan sanggup, hancur dunia. Nurnya Allah saja Allah turunkan sedikit. Lihat di Gunung Sinai, Nabi Musa melihat, pengen tahu Allah itu yang mana. Allah turunkan sedikit nurnya, hancur gunung itu, lebur. Allah tidak tampak. Kenapa? Dunia ini fana dengan segala keterbatasannya. Keterbatasan ini yang tidak Allah kekalkan. Beda dengan akhirat. Akhirat bakok, kekal abadi. Allah tidak memberikan keterbatasan untuk akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan pernah hancur. Allah kekalkan dunia, Allah kekalkan akhirat. Maka akhirat tidak akan bisa sama seperti dunia, yang mana dunia itu tidak akan bisa menerima nurnya Allah Subhanahu wa taala. Akhiratlah tempatnya, saatnya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan segala wujudnya, zatnya yang harus kita yakini tanpa adanya keraguan sedikit pun bahwasanya Allah itu wujud. Wujud itu maksudnya ada. Tapi ada di sini wujudnya tidaklah seperti makhluk ciptaannya. Maka Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa, tidak seperumpama dengan apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Tidak serupa. Tidak serupa. Artinya apa? Segala bentuk makhluk ciptaan Allah dengan berbagai macam sifat-sifat makhluk tersebut tidak sedikit pun serupa. Dengan segala bentuk aktivitas makhluk yang Allah ciptakan tidak akan pernah bisa serupa. Allah menyatakan tangan di dalam Al-Quran itu bentuk kuasanya Allah. Bukan tangan dalam artian seperti kita punya tangan. Allah mengatakan kakinya Allah tidak seperti kakinya kita. Allah istawa di arsy, bukan berarti istawanya Allah itu seperti kita duduk di atas bangku. Karena kenapa? Duduknya kita di atas bangku ini adalah kelakuan, ini adalah aktivitas makhluk ciptaan Allah. Allah tidak butuh tempat. Sebelum Allah ciptakan arsy, Allah sudah ada. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan kata ada. Apa ini kuning lah itu? Nah, itu ya. Maka kata para ulama itu, merenunglah atas zatnya Allah, kekuasaannya Allah, jangan dipikirkan bagaimana zatnya Allah itu, dosa bentuknya. Makanya ulama melarang kita Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan, man, aina, mata, kam, siapa Allah? Tidak boleh bertanya gitu ya. Karena harus kita yakini iman itu tidak perlu ada pertanyaan siapa Allah. Allah itu Tuhan. Ada atau tidaknya pertanyaan itu, maka dialah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Aina Allah, di mana Allah? Tidak boleh bertanya seperti ini. Ulama-ulama salaf sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi ada sahabat Nabi Ustaz, hadisnya sahih, betul, tidak ada yang salah.
Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka kita harus ngerti asbabul wurud hadis ini. Apa ceritanya hadis ini? Kenapa hadis ini ada? Oh, rupanya ketika ditelusuri, orang yang bertanya ini merupakan orang Arab Badui dengan segala keterbatasan pemahamannya. Maka dengan segala kebijakan Rasulullah, maka Allah mengatakan bisama. Maka Rasulullah mengatakan bisama. Bukan berarti Rasulullah mengarahkan pemikiran si Arab Badui ini bahwasanya menunjukkan Allah itu di langit. Padahal langit itu adalah ciptaan Allah, yang mana ciptaan ini tidak akan bisa menopang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semuanya ini karena untuk diberikan makhluknya. Diberikan untuk berbagai macam aktivitas makhluknya, bukan untuk Allah. Allah ciptakan arasy sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah bisa menciptakan makhluk sebesar apapun. Makhluk sekecil apapun, sebesar apapun Allah ciptakan. Makhluk yang paling kecil itulah tadi virus-virus, kuman-kuman yang tidak terlihat dengan mata telanjang itu. Makhluk yang paling besar di alam semesta ini adalah arasy-Nya Allah. Dan di bawahnya itu segala bentuk galaksi. Arasy-Nya Allah. Bu, Bapak, perlu kita ketahui seluruh galaksi yang ditemukan metodenya, yang ditemukan kesimpulannya dari keilmuan-keilmuan seperti itu oleh para ahli-ahlinya itu, ya, itu disebut dengan alam semesta dunia. Nah, kata Nabi SAW, dunia itu alam semesta dengan berbagai macam galaksi, ada galaksi Bima Sakti dengan galaksi-galaksi yang lainnya. Rupanya satu galaksi itu luasnya bukan main, tidak bisa kita ukur, Pak. Satu galaksi. Bayangkan kalau tidak salah ada beberapa 9 galaksi itu ya. Banyak, Pak. Nah, 9 galaksi ini itu satu kesatuan dari satu galaksi. Pening mikirnya, Pak Ibu. Atau besarnya berarti. Kita ini berarti apa? Tidaklah lebih besar dari debu kalau mau diukur. Kalau dilihat dari ruang lingkup satu ruang lingkup di wilayah kecamatan ini saja, kalau kita lihat ke atas nggak kelihatan lagi nama Pak Ketua Musola, nanti lagi lihat. Naik lagi ke pucuk, sekitar berapa kaki? 1000 kaki. Nggak kelihatan lagi Pak Ketua. Wah, mana kita melihat Pak Ketua itu dari atas kali itu, dari luar angkasa, di atas bumi. Ini baru di dalam satu galaksi. Jadi seluruh galaksi ketika dipadukan, apa kata Nabi? Seluruh alam semesta ini dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, makhluk terbesar, itu seperti cincin yang engkau lempar ke padang pasir. Saking besarnya arasy-Nya Allah itu. Ini dunia semesta alam dengan seluruh galaksi-galaksi yang saya sebutkan tadi. Dijadikan satu seperti cincin ini. Nah, dibandingkan arasy Allah, kata Nabi apa? Engkau lemparkan cincin ini ke padang pasir yang luas. Nah, itulah arasy Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya Allah. Bagaimana dengan Allah itu sendiri? Maka tidak boleh dibayangkan cara bentuknya Allah besar Allah. Karena kan di YouTube itu banyak pemahaman yang seperti itu. Allah Maha besar. Saking besarnya kakinya itu besar lebih dari bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pemahaman tekstual, pemahaman harfiah yang tidak boleh ini serampangan disampaikan kepada orang-orang awam seperti kita. Karena berbicara masalah zat dan sifatnya Allah ini tidak boleh sembarangan. Khawatirnya kita memvisualisasikan, membayangkan wujudnya Allah begini besarnya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah istawa, ditafsirkan nanti menjadi seperti orang atau makhluk yang duduk di atas
kursi di atas singgasana. Nauzubillah min dzalik. Ini disebut kata para ulama pemahaman mujassimah. Mujassima itu yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini banyak bermunculan pemahaman-pemahaman seperti itu. Hati-hati. Karena ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk 4 mazhab tidak pernah bahkan melarang mengatakan Allah di mana, kapan Allah muncul, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Ini dilarang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena pertanyaan seperti ini nanti ujung-ujungnya membahas tentang zatnya Allah, yang mana zatnya Allah itu cukup kita imani saja tanpa adanya keraguan. Yang selanjutnya adalah iman kepada malaikatnya Allah. Apa makna iman kepada malaikatnya Allah? Benar-benar meyakini bi annahum ibadun mukramun. Meyakini bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka juga pasti melakukan perintah-perintah Allah. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, mereka selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahumul wasaitu bainallahi ta'ala wa baina rasulihi ilal bashar. Malaikat itu punya tugas perantara antara Allah kepada Rasulnya, antara Allah kepada Rasul, sehingga tugas itu disampaikan kepada Rasul. Setelah dari Rasul barulah disampaikan kepada seluruh manusia. Itu tugasnya malaikat. Wal malaikatuhum, para malaikat semuanya ajsamul latifatun nuraniyatun qadiratun ala tashakkuli bi ashkali mukhtalifatin la yusawfuna bid-dhukur wala al-unutha wala ya'lamu 'adadahum illa Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat Allah itu jisimnya lembut, nuraniyatun, bercahaya. Tidak seperti jisim kita punya jasad, punya daging, punya tulang, punya aliran darah, punya urat, punya jan. Tidak ada yang mengetahui itu. Kalaupun datang kepada Nabi Muhammad ada 2 keadaan. Keadaan menyerupai manusia, ya. Keadaan menyerupai manusia. Ada salah seorang sahabat namanya Dihya. Itu seluruh sahabat yang paling ganteng namanya Dihya. Maka saya punya cita-cita kalau diberikan titipan Allah berupa anak laki-laki, saya pengen kasih nama anak saya ini Dihya. Andi Muhammad Dihya. Andinya jangan tinggal itu, sama kayak orang Palembang kan Raditnya jangan tinggal. Andi Muhammad Dihya. Dihya itu sahabat Rasulullah yang paling ganteng. Dari seluruh sahabat Nabi itu yang paling ganteng Dihya. Saking gantengnya apa? Terjadi hari patah hati. Sampai sebagian perempuan kota-kota pada saat itu mau bunuh diri. Gara-gara menikah, dia memilih salah satu perempuan dari mereka. Itu. Saya rasa tidak ada laki-laki terganteng di zaman sekarang ini ketika dia nikah perempuan bunuh diri. Tidak hati ya. Saking gantengnya dia itu tadi. Ada dalam bentuk aslinya, itulah Rasulullah gemetar, ya, berkeringat, minta diselimuti Sayyidah Khadijah. Karena kenapa? Ditanya oleh sahabat. Jadi rentetan hadis itu kan panjang. Singkatnya begini. Ya Rasulullah, waktu engkau melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya itu, kenapa engkau begini terus engkau minta selimuti Sayyidah Khadijah? Apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah sebelumnya melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Apa kata sahabat? Bentuk aslinya bagaimana? Sulit diceritakan. Sayapnya saja itu kalau terbentang, seluruh alam semesta ini tidak mampu nampungnya. Seluruh alam semesta tidak mampu menampungnya. Satu sayapnya.
Kalau terbentang, saking besarnya malaikat Jibril yang Allah ciptakan. La yusawwuna bidzukurati wala unutha wala ya'lamu 'adadahum illallah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kita bayangkan malaikat itu lanang atau tino. Karena tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu malaikat itu lanang atau tino. Karena tidak diberikan jenis kelamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun diadakan kepada Rasulullah itu menyerupai. Kebetulan serupaannya itu bentuk laki-laki. Wala ya'lamu 'adadahum, tidak ada satu pun di antara kita yang mengetahui jumlahnya malaikat. Akan tetapi yang wajib kita imani, yang kita ketahui informasinya oleh Rasulullah, ada sekitar 10 malaikat. Jibril aminul wahyi, menyampaikan wahyu. Tolong jangan dipahami dengan pertanyaan seperti ini. Kan wahyu sudah tidak ada lagi, Rasulullah sudah wafat, berarti kan wahyu tidak ada lagi. Terus gawe malaikat Jibril ngapoi? Nah, jangan aku bertanya seperti ini, Pak. Bahaya ini. Ngapoi beliau? Lagi di mana sekarang? Lagi jalan ke tugas apa? Malaikat Jibril ini pemimpinnya para malaikat, sampai sekarang tetap melaksanakan tugasnya Allah. Tetap melaksanakan tugasnya Allah, mengawasi seluruh malaikat yang tidak kita ketahui jumlahnya dengan berbagai macam tugasnya. Makanya cukup kita mengatakan kita beriman kepada malaikat dan tidak perlu tahu aku dia kalau malaikat Jibril hari. Lagi ngetem di mana itu. Yang kedua, wa Mikailul muwakkalu bil arzaqi wal amtar. Malaikat Mikail tugas utamanya adalah apa? Sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, Israfil bin nafhi fis-sur. Malaikat Israfil tugas utamanya meniupkan sangkakala. Wa Izrail al-muwakkal bi qabdil arwah. Malaikat Israil untuk mencabut ruh. Jamaknya arwah. Makanya kalau Bapak mau milah hadratin Nabi ketika baca Yasin, summa ila ruh, kalau orangnya satu. Kalau orangnya lebih dari satu, summa ila arwah. Kan biasanya kan ada orang yang kata kopel itu, almarhum ini, almarhumah ini. Tips dari saya Bapak Ibu, ketika ila hadratin Nabinya itu, summa-summanya itu, biar tidak kebanyakan summa ila ruh, summa ila, langsung baik. Summa ila arwahi abaina wa ummatina. Sebutkan namanya. Abdullah bin Mu'in bin Abdullah. Ini. Jadi tidak usah pakai summa ila ruh, summa ila ruh, summa ila ruh, summa ila, tidak lagi. Jadi langsung digabungkan summa ila arwahi abaina wa ummatina, atau summa ila arwahi Muhammad bin Abdullah, Yati binti Qasim. Ini. Sudah jamaah itu arwah. Ustaz, malaikat punya nyawa satu, tapi yang mati ada di Kecamatan Kalidoni. Di Kecamatan Kalidoni ada yang di beberapa tempat yang mati, yang wafat. Nanti di Sako ada juga. Bagaimana bisa? Allah kalau sudah berkehendak, dengan gampangnya Allah bisa lakukan itu dan bisa dilakukan oleh malaikat Israel. Waridwan khazinul jannah, malaikat Ridwan yang mengurus, yang memelihara wa malikul khazinun nar, malaikat Malik yang mengurusi, yang menjaga atau memelihara neraka. Munkar dan Nakir, wa huma fattanul qabr, yang memberikan ujian kepada ahli kubur. Fattan atau fitnah itu artinya ujian, Ibu. Fitnah itu artinya ujian. Makanya ibu kalau difitnah itu artinya diuji. Kalau ibu diuji berarti level ibu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya fitnah itu ujian. Fatan al-qabr. Dua-duanya ini memberikan fitnah di dalam kubur. Makanya di dalam sebuah riwayat, kita itu selama 7 hari diberikan fitnah oleh malaikat. Selama 7 hari, Ibu. Ya. Di dalam riwayat itu kita itu diberikan fitnah 7 hari.
Maka bersedekahlah, ittasaddaq, bersedekahlah untuk si mayit selama 7 hari itu. Tidak mesti kita buat yang tahlilan, tidak mesti. 7 hari pokoknya. Doa ke, makanan 1 bungkus ke, kita berikan fakir miskin, itu namanya bersedekah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, ini untuk memukul telak dalil ini. Oleh Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis ini hasan sanadnya. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun lil maut. Doa yang kita panjatkan, sedekah yang diberikan, apalagi bagi para pentakziah itu tadi, dengan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Hadiyatun lil maut, itu semuanya adalah hadiah bagi orang yang meninggal. Katanya tidak nyampe itu lah. Mana kata Nabi? Kita bersedekah dengan doa. Apa kata Nabi? Doa kita adalah hadiah. Doanya baca Yasin Pak Ustaz. Apakah diajarkan oleh Nabi? Diajarkan oleh Nabi. Buka Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Yang mengatakan hadis ini sahih Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana karya besarnya disebut dengan Fathul Bari. Nah, yang suka membid'ah-bid'ahkan ini apa karyanya? Apa karyanya? Ulama bukan. Ini kadang-kadang baru belajar nonton YouTube, bid'ah. Jadi wong yang kayak ini dihadapi dengan cangkem elek, tahu cangkem elek? Sudah usah diinikin. Kalau memang tidak mau ikut, yang penting jangan ganggu. Kita juga tidak ada urusan dengan pemahaman mereka. Cuma ketika mereka merongrong mengganggu pemahaman kita, yang mana pemahaman kita itu sejatinya bukan bid'ah, tapi memang ada referensinya, ada dalilnya. Mereka butuh dalil, kita kasih dalil. Ketika kita kasih dalil, mereka tidak terima. Nah, ini apa maunya kira-kira? Apa kata Nabi? Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha illa ibtigha'a mardatillah. Ujung hadis ini jelas, tidak pakai kiasan lagi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Yasin itu jantungnya Quran. Tidaklah seseorang membaca surah Yasin melainkan mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung hadis ini apa kata Nabi? Bacalah surah Yasin untuk orang yang wafat di antara kalian. Karena kenapa? Itu doa hadiah bagi mereka, menolong mereka. Karena inilah Islam rahmatan lil alamin. Islam itu ta'awun, saling menolong. Kita kalau mau mengandalkan ibadah kita, tidak ada apa-apanya. Anda belum tentu nolong kita, Pak. Doa-doa yang kita lapatkan, yang kita berikan, inilah yang insya Allah akan membantu. Apalagi terlebih-lebih anak dari anak keturunan yang soleh. Itu pun kalau ada anak. Kalau dekati anak, bagaimana cara mendoakan? Itu pun kalau ada amal, kalau ada amal. Itu pun kalau dia sering bersedekah, itu pun kalau ada harta, kalau ada harta. Maka jangan sampai memahami dalil itu secara tekstu, secara terjemahan tok. Makanya wajar kiai-kiai di Jawa itu, Pak, di Jawa itu mereka mondok belasan tahun sampai puluhan tahun baru turun gunung. Baru jadi kiai, baru jadi ustaz. Ini hari tak tahu di mana dia nyantri, gurunya siapa, baru hijrah 5 bulan setahun, lah jadi ustaz katanya dari bapaknya. Benar tak? Jadi mantan pelawak jadi ustaz. Banyak kan seperti itu, mantan pelawak jadi ustaz. Kenapa? Sepi jobnya. Ustaz ini lah yang lapang. Tapi dia tidak mikir ke tanggung jawab tadi yang dia berikan kepada umat, jangan sembarang-sembarang. Jadi dari artis baru taubat sekian tahun, dah tahu belajar di mana, nyantri di mana, kiai ini siapa, guru ini siapa, syekh ini siapa, jadi ustazah. Ya digandrungi juga oleh ibu nih. Ada undangan dari ustazah ini, ya sama. Padahal baru mu'alaf. Itu ya. Mesti belajar. Kapan didengar hancur bacaannya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan merendahkan, bukan. Saatnya belajar, nanti kalau sudah tepat waktunya barulah turun gunung untuk mengajar. Nanti alasan mereka dakwah. Nanti bawa dalil. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah tentangku walau satu ayat. Balighu anni walau ayat ini bagi orang yang belajar, baru dia
Walau satu A, bagi yang belum belajar, pelajari dulu ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat perkataan seorang ustaz rahimahullah taala, walaupun saya tidak sejalan dengan beliau, tapi ada kalimat yang beliau katakan itu memang benar dan itu disepakati oleh para ulama. Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Marhum Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz. Bapak tahu ya, beliau itu suka di YouTube. Saya tidak sejalan dengan beliau. Tapi ada perkataan beliau itu yang saya, mohon maaf, seluruh ulama perkataan yang apa yang beliau katakan itu bukan perkataan beliau sebenarnya. Seluruh ulama berkata seperti itu. Apa kata beliau? Kalau belajar dulu, nanti jadi ustadznya. Hafalkan Quran dulu, hafalkan hadis banyak-banyak, pahami fikih, usul fikih, belajar ilmu tata bahasa, balaghah, ma'ani, nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, pelajari itu semua. Ketika sudah itu dipelajari, barulah bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Itu kata beliau. Nah, saya ambil itu bukan hanya dari beliau saja, tapi dari ulama-ulama seluruhnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau memang punya cita-cita jadi ulama, nah nanti berproses sampai 10 tahun ke depan itu pun masih hidup. Kalau masih hidup, kalau pengen bercita-cita jadi ulama. Kalau bapak-bapak mau jadi ulama, tidak ada salahnya Pak. Cita-cita itu harus kita bangkitkan. Tapi itulah belajar dulu, berproses dulu. Kita belum selesai bab akidahnya, jangan jadi ulama dulu Pak. Takutnya selesai bab akidah, belum masuk ke pembahasan fikih ibadahnya, bapak sudah pegang nih kemana-mana. Nah itu, kayak gitu dulu. Kita belajar dulu. Nah, yang terakhir raqib atid likulli mukallaf. Malaikat raqib atid. Apa tugas malaikat raqib atid? Mencatat kebaikan dan keburukan bagi orang yang mukallaf. Apa mukallaf itu? Yang tahu hak, yang batil. Yang tahu hak dan batil. Yang sudah baligh. Nah itu tugas malaikat raqib dan atid, dan seluruh para pasukannya semuanya bertugas atas porsinya masing-masing. Nah inilah rukun iman, baru kita mengetahuinya dan sampai rukun iman yang malaikatnya sampai malaikat. Rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat. Dan yang terakhir saya tutup dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ibu harus yakin seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad itu banyak kitab. Ya, banyak kitab. Dan semua kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalamul qadim. Kalam yang sudah ada sejak dahulu. Yang sebelum Allah ciptakan dunia dan sisinya, kalam Allah ini sudah ada. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita baca berupa huruf, tolong pahami ini, jangan sampai ini menjadi fitnah. Kadang-kadang kalau didengar sepotong-potong jadi fitnah nih. Kalam Allah yang kita baca di dalam Al-Quran, yang kita baca dalam bentuk suhuf lembaran itu, lembaran-lembaran itu adalah makhluk. Huruf-hurufnya adalah makhluk. Kalam Allah sejatinya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbentuk. Itu kalamnya Allah. Adapun kalam Allah yang kita sebutkan, yang kita bunyikan dengan suara kita, itu adalah makhluk. Yang bentuk suaranya, hurufnya, lembaran-lembarannya itu adalah makhluk. Maka huruf yang tertera di dalam suhuf mushaf itu tadi, itu kalau kena air hilang. Itu tadi makhluk. Tapi kalam sejatinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada huruf. Kita tidak mengetahui bagaimana kalamnya Allah, kecuali dengan isyarat, pemberitahuan, informasi yang kita baca dari tulisan yang ada di mushaf. Ingat, makna kandungan Al-Quran yang kita baca itulah kalam Allah. Tapi yang tertulis itu bukan bagian kalam Allah, tapi itu adalah huruf. Huruf itu adalah makhluk. Kertasnya makhluk bukan, tintanya makhluk bukan, makhluk. Jadi harus dipahami kalam Allah itu bagaimana sejatinya. Kalam Allah sejatinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi informasinya Allah beritahukan di dalam mushaf-mushaf yang kita baca sampai saat ini. Dua jumlatul kutubil munzalati mi'atun wa arba'atun kutub. Yang ini yang jarang kita dengar.
Jumlah kitab-kitab Allah itu Bapak Ibu berapa jumlahnya? Jumlahnya itu 104. 104 itu. Menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu. Jumlahnya itu 104. Unzila minha khamsuna ala syid ibni Adam. 50-nya Allah turunkan untuk Nabi Syith, anak keturunan Nabi Adam. Nabi Syith. Maka diceritakan di situ Nabi Syith, Bapak Ibu, alam jin dan alam manusia dulu itu masih bergabung, Pak. Masih bergabung. Nah, karena adanya ketidakcocokan ini karena warisan antara perilaku iblis pada saat di dalam surga itu. Akhirnya berlanjut ketika di bumi. Dulu masih bergabung. Maka Nabi Syith berdoa, "Ya Allah, tolong pisahkan antara alam jin dengan alam manusia." Maka doanya Nabi Syith dikabulkan oleh Allah, maka terpisahlah. Ini hari kita nyari-nyari jin. Nah, sudah tahu dipisah. Nabi Syith sudah mohon sama Allah, dipisahkan. Tapi kita nyari-nyari ke kuburan buat konten pula. Ada ya konten-konten Pak di YouTube itu. Mohon maaf Pak, alam gaib itu ada. Alam gaib itu ada, cuma jangan dicari-cari. Datang ke dukun, tadi berlaku dengan dukun. Tidak tahu itu asli, real apa konten, tidak tahu. Tapi walaupun itu konten bukan real, tapi kan ini akan membodohi umat ini. Bahaya nonton-nontonnya kayak itu. Ya, banyak yang apa itu ya, udin-udin itu. Lihat di atas pohon itu ada perempuan yang sedang duduk. Kakinya nggak kelihatan, mukanya tertutup dengan rambut yang panjang, pakai pakaian putih. Orang ini kadzdzab, pendusta. Hati-hati. Kalaupun terlihat, para ulama melihat, para ulama tidak pernah ngomong melihat sesuatu yang gaib, tidak pernah. Karena kenapa? Tidak ada urusannya, Pak. Adapun orang yang kesurupan memang betul adanya, makanya ada ruqyah tadi. Tugas kita untuk menyingkirkan syaitan itu tersebut supaya lari. Bukan untuk dibayang-bayangkan. Inilah yang merusak akidah kita dengan tontonan-tontonan tadi. Ada pocong lah. Pocong kayak pocong itu bungkus mayit jenazah bukan untuk menakut-nakuti. Nah, lihat ada pocong di sudut. Nah, lihat ada genderuwo kalau mewek. Ada urusannya apa dengan kita? Ya. Kalau memang betul-betul melihat yang seperti itu, bila perlu syahadat gitu. Ya. Kalau dia lagi lapar, ajak dia makan. Pengen ngopi, ajak dia ngopi. Kalau hijau itu tadi. Sampai malam hari, alhamdulillah. Sekalipun saya tidak pernah Allah tampakkan itu. Karena saya tidak mau. Saya tidak takut karena saya tidak mau. Tidak ada urusan dengan saya. Mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Jadi 104 kitab diturunkan oleh Nabi Syith, wa thalathuna ala Idris. Nabi Idris dapat bagian 30. Wa asyaratun ala Ibrahim. Rupanya Nabi Ibrahim juga dapat bagian berapa? 10 kitab diturunkan. Wa asyaratun ala Musa qabla Taurat. Sebelum Nabi Musa dapat kitab Taurat, kitab yang paling utama, Nabi Musa itu telah Allah berikan 10 kitab sebelum kitab Taurat. Wa yajibul imanu bil arba'ati bi arba'ati minha tafsila. Di antara yang dirincikan yang wajib kita imani ada 4. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, wal Furqan, nama lain daripada Al-Qur'an, wa huwal Qur'anul Karim ala Muhammad wa alaihi ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Qur'an, pemungkas seluruh kitab yang telah Allah turun dan semuanya wajib kita imani. Injil kita wajib imani, tapi Injil yang mana dulu? Saya tidak mau menyinggung, yang khawatir Pak, kadang-kadang terdengar dari luar ya, Pak. Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, itu Injil yang beriman kepada Allah Subhanahu, ajaran yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad, Allah itu Esa.
Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanak. Tidak ada Allah punya anak, tidak ada. Allah juga tidak punya bapak. Dan Allah tidak dibagi-bagi. Nah, ini jangan diteruskan lagi nih. Lagi gawat nih. Ke arah sana apa? Karena mikrofon ini kedengeran banget. Ujung-ujungnya salah sana. Tolong Bapak luruskan dengan saudara-saudara kita kalau saya sedang membahas tauhid kita, akidah kita. Bahwasanya Allah itu tidak beranak. Allah tidak punya anak. Adapun anggapan mereka mungkin itu keyakinan yang mereka pahami dan tidak perlu kita bahasa Palembang terudit. Silakan bagi mereka lakum dinukum. Terima kasih, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Setelah ini kita akan masuk ke dalam fikih ibadah, tapi masih ada tentang rukun iman yang belum kita selesaikan, 3 poin lagi. Nah, setelah akidah selesai, bab akidah selesai, kita akan masuk ke dalam bab ibadahnya, seputar ibadah. Bab ibadah seputar ibadah yang pertama kali pembahasannya tentang at-thahar atau bersuci.